صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Karam Ustadz Asimun. Marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Karam Ustadz Asimun. Marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Sibuk. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, acara maulid untuk formasi ini baru kita laksanakan hari ini karena formasi ini baru terbentuk kepengurusan baru. Sebelumnya kepengurusan lama udah sering mengadakan acara maulid yang pernah dilaksanakan di Depok juga, itu dengan ketua yang lama. Dengan kepengurusan baru ini, baru hari ini acaranya juga mendadak. Jadi mohon maklum, acara sore hari ini walaupun sederhana tapi terlaksana. Insya Allah untuk sambutan dari ketua formasi, kami minta kepada saudara Saleh untuk memberikan sambutan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu ani sahabah, ya Rabbi wardu ani sulana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu ani masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabb ajirna min azabik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi fitna bis sa'adah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wasli kulla muslim, ya Rabbi wasli kulla mu'min. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nahtim bil musyaffa', ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Assalamu alaika Zainal Anbiya. Assalamu alaika. Assalamu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وسلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فنفر منه البدر مثل حسن جمال رأينا فاغدر يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جيش الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جيش الحسين مرحبا مرحبا وجهك Alhamdulillah, Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Situbondo Jakarta. Pertama, kami ingin menyampaikan terima kasih atas pertama kepada Ustadz Asimun Masmud yang hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara Maulid yang diadakan oleh Forum Masyarakat Situbondo Jakarta. Terlalu mendesak itu, mungkin terlalu terburu-buru, sehingga kemudian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari pengurus Forum Masyarakat Situbondo Jakarta banyak yang keluar kota karena memang undangan kalau nggak salah hari Kamis atau Jumat dari sebar itu, sehingga mungkin pengurus yang lain maupun anggota sudah memiliki jadwal masing-masing. Saya sebenarnya juga ingin keluar kota, tapi karena ada cara formasi ini, karena undangan sudah banyak disebar itu, mau tidak mau saya pun juga harus meluangkan waktu, karena kalau enggak kata Mas Bahar ini bisa jadi acara maulid yang tidak bertuan rumah, katanya begitu. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada acara Maulid Nabi yang diadakan di rumah Pak Bahar Maksum pada siang hari ini. Ini adalah momentum bagi kita
saya masih ingat ketika masih di kampung, ada semacam kebahagiaan tersendiri ketika acara maulid, datangnya hari maulid. Ada kegembiraan yang bisa saya rasakan hingga hari ini, yaitu dalam rangka menyambut maulid Nabi. Entah itu karena saya masih kecil waktu itu, saya hanya berpikiran iya karena ada buah, ada kue begitu ya. Karena saya mungkin jarang makan buah dan jarang makan kue begitu. Tetapi lambat laun perjalanan waktu kemudian kita memahami bahwa kehadiran Rasul, kehadiran kancing Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita ternyata bagai pencerah dalam kehidupan ini yang membawa kita ke alam yang mungkin kalau tanpa Rasul kita tidak tahu akan seperti apa begitu. Ini adalah bentuk kecintaan kita, oleh karenanya kita memperingati Maulid Nabi setiap hari kelahirannya. Saya bisa membayangkan kalau ketika saya masih kecil kegembiraan itu karena ada kue dan segala macam begitu. Tetapi kemarin saya berkesempatan untuk umroh begitu, saya bisa merasakan betul bagaimana perjuangan Rasul kita Nabi Muhammad SAW di suasana yang begitu luar, begitu panas begitu, dengan gurun pasir begitu. Tetapi kemudian kita hari ini hanya sekedar menikmati. Alangkah naifnya kalau kemudian kita hanya memperingati sementara kita tidak ikut berjuang di kala itu, kemudian kita tidak mau memperingati. Saya pikir inilah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena kita telah merasakan hari ini kita berada dalam jalan kebenaran begitu. Semoga kalau misalkan sudah memasuki hari kiamat kita mendapatkan syafaat karena kita pernah merayakan Maulid Nabi, merayakan kecintaan kita, merayakan kegembiraan kita karena kita sudah berada dalam jalan yang terang. Saya pikir itu dari saya. Mungkin ini ada Pak Ustadz begitu, ada Pak Ustadz Asimun yang kemudian bisa memberikan pencerahan buat kita begitu, sehingga kita mereview kembali sehingga tingkah laku kita bisa kemudian mengikuti dari jejak Rasulullah SAW. Saya pikir itu sambutan dari saya nggak mau berpanjang lebar begitu. Kurang lebihnya saya selaku Ketua Formasi Kelompok Masyarakat Situbondo Jakarta, jika ada kekurangan begitu baik dalam hal apapun, sekaligus mewakili tuan rumah begitu, mungkin ada kekurangan yang tidak terlalu berkenan di Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, saya atas nama Ketua Formasi, kebetulan saya juga baru terpilih apa yang disampaikan oleh Pak Sudasnawi ini adalah pengalaman pertama dalam merayakan hari Maulid, jatuhnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rasuluhu al-misbahul zulam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kana faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, wabil khusus tentunya Sahibul Bait Al Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Bahar Maksum beserta guru kita Al Mukarramah Ustazah Umi Rumibah dan keluarga besarnya yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat agama. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Umar Al-Attas mata'anallahu fituli hayati yang sama-sama kita hormati dan muliakan tentunya, dan mudah-mudahan memberikan kebahagiaan dan keberkahan tersendiri. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan wabil khusus juga kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Soleh Sarjana Hukum selaku Ketua Forum Masyarakat Situbondo Formasi, kemudian para hujat, para asatidz, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Pertama dan yang paling utama tentunya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa mengadakan acara untuk memperingati bulan di mana baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam penghulu kita dilahirkan di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita hadiri ini tidak hanya memberikan keberkahan dalam hidup kita, tetapi harapan kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan sholawat tak lupa kita sanjungkan kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, zuriyahnya, dan para sahabat, para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan dengan harapan pula mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan melalui firman Allah, sabda Rasulullah, dan juga asar dan ilmunya para ulama semuanya. Untuk ketiga kalinya tentunya saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tahu dan sadar benar bahwa yang hadir di sini tentu pakar-pakar agama semua, apalagi komunitas dari Jawa Timur Situbondo. Nah, sebenarnya saya di sini mah bukan penceramah. Kebetulan saya sama Pak Haji itu ya satu ormas. Kebetulan kalau saya ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cipayung, beliau wakil. Nah, ketika beliau ada acara ya secara tidak langsung itu adalah acara kami juga. Nah, oleh karenanya kesempatan ini tentunya kami mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud mengajari Bapak Ibu para asatidz semua, tidak. Tetapi kita sharing apa yang kita ketahui, apa yang kita alami di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Kalau kita bicara maulid, nanti sampai bulan April Maret itu belum selesai. Kalau peringatan-peringatan hari apapun namanya, itu biasanya dibatasi dengan bulan. Kelewat bulannya, pasti biasanya udah nggak dilaksanakan. Seperti misalkan 17-an, ya, hari memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Nggak mungkin dilaksanakan tanggal 20 misalkan, pasti hari itu juga. Nah, sementara Maulid Nabi kita mengenang di mana Rasulullah pernah dilahirkan di muka bumi ini bisa dilaksanakan kapan saja. Dan alhamdulillah tadi telah dibacakan al-berjanji tibaan tadi. Kalau di kampung kan biasanya semua cerita tentang sepak terjang atau dakwah Rasulullah dari awal sampai akhir, bahkan beliau sampai belum lahir itu dibaca semua. Tapi kalau di kita di Betawi biasanya kan nggak jauh dari Simtud Duror, tapi sama saja. Ya.
Nah, oleh karenanya kembali lagi kepada masalah maulid. Saat ini kita berada di kehidupan penuh fitnah zaman. Kenapa dikatakan fitnah zaman? Karena banyak anak-anak kita atau tetangga kita atau generasi kita sekarang ini yang sudah anti maulid, anti tahlil, anti yasinan, pokoknya serba anti. Dan bahkan anehnya tidak hanya perayaan maulid saja yang mereka benci, ya, bahkan pendahulu kita, para alim ulama yang berdakwah di Indonesia, khususnya Wali Songo, itu dibenci dan dicaci maki. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kenapa? Apa alasan mereka? Karena Wali Songo ini mengajarkan Islam ini dengan menghalalkan atau memakai budaya yang ada di Indonesia. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalkan maulid ini dulu sebelum Islam datang, kan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki agama. Ya, ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan macam-macam. Sementara agar Islam ini diterima oleh masyarakat kita, ya tentunya budaya, tradisi yang pernah dilakukan oleh masyarakat yang agamanya lain tadi tidak dibuang sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, sesuai dengan tingkatan keimanannya. Dan ada yang bisa ditolerir dan ada yang tidak bisa. Nah, itu kalau kita bicara tentang perjuangan Wali Songo. Nah, kalau kita bicara maulid, yang kedua, mereka kaum-kaum cingkrang ini ya. Kalau saya mah ngomong apa aja, karena saya ini terkenal dimusuhin orang-orang cingkrang. Nah, tetapi kita nggak mau membicarakan masalah agama ini dengan emosi. Islam ini dibangun untuk memperbaiki, atau Islam ini diajarkan oleh Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah, tidak lain untuk menyebarkan kasih sayang. Bagaimana kalau kita menyampaikan berita kebenaran Islam ini dengan cara-cara mereka? Belum lama ini kan mungkin Bapak Ibu melihat di media ya, bahwa makam Imam Nawawi itu kan dibom ya. Ibaratnya dakwahnya nggak diterima, orang mati pun dimusuhin. Nah, ini mereka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita fokus kepada masalah maulid. Saudara-saudara kita ini beranggapan bahwa maulid adalah suatu bid'ah, suatu hal yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya. Kata mereka, karena mereka pakai dalilnya cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Ya, firman Allah dan Sunnah Rasulullah. Itu pun masih terbatas terbatas terjemahan. Bacanya yang udah terjemah aja, tafsirnya nggak bisa mereka. Nah, sementara kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak keterangan dalam kitab-kitab ulama. Bagaimana kita bisa memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul manakala kita tidak mendengar penjelasan para ulama? Kita terbatas dengan wawasan dan pengetahuan tentang agama. Maka yang paling utama adalah kita merujuk kepada kitab-kitab salaf. Nah, rujukannya adalah sebuah asar sahabat. Khulafaur Rasyidin ini pernah mengatakan terkait dengan Maulid Nabi. Ya, kita juga ingat kalau Nabi itu pernah ditanya terkait dengan puasa hari Senin. Beliau ingin bersyukur kepada Allah karena beliau dilahirkan hari Senin. Nah, bagaimana kalau seandainya kita melakukan hal yang sama? Sementara dalam hadis yang lain bahwa puasa di Yaumul Jum'ah itu kan makruh ya, kalau cuma satu hari. Karena hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. Biar nggak makruh gimana? Kita ikutin satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nah oleh karenanya kita juga bisa mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Hari apa kita dilahirkan, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita lakukan itu. Begitu juga ketika beliau hijrah ke Madinah, pertama kali mendapatkan
masyarakat atau penduduk asli Madinah yang memiliki agama Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi, mereka berpuasa. Ketika Rasul tanyakan tentang puasa orang-orang Madinah yang Yahudi itu, mereka menjawab bahwa mereka bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itu pada 10 Muharram, ya, 10 Muharram. Maka kata Rasul, kami, maksudnya kami umat Islam lebih berhak untuk melaksanakan puasa. Makanya puasa Asyura atau 10 Muharram. Nah, kita ini kadang-kadang ada juga saudara-saudara kita yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Sunnah sendiri nggak tahu. Sunnah itu kan pengertiannya adalah ajaran, ya, jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Sunatullah berarti jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Sunatul Rasulullah berarti jalan yang ditunjukkan Rasul. Sunatul sahabah, ya, jalan yang ditunjukkan sahabat. Sementara sunnah Rasulullah sendiri itu terbagi menjadi 4. Ini yang sering kita belum paham. Sunnah Rasulullah ada 4. Ada namanya sunnah fi'liyah, sunnah yang diajarkan oleh Rasul melalui perilaku langsung, pekerjaan langsung. Rasul kalaupun tidak memerintahkan tetapi Rasul menjalankan, itu juga merupakan sunnah beliau. Yang kedua sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang melalui ucapan, sabda-sabda beliau. Beliau menjalankan sekaligus beliau memerintahkan atau melarang. Ya, ini juga sunnah. Yang ketiga namanya sunnah takriyah, sunnah pengakuan. Rasul tidak menjalankan, tetapi Rasul tidak menyuruh juga tidak melarang. Takriyah ini adalah pengakuan. Seperti apa? Seperti ketika dalam Subulus Salam, syarahnya Bulughul Maram, di sana dijelaskan ketika Rasulullah didatangkan seorang jenazah perempuan yang meninggal karena bunuh diri, maka Rasulullah diminta untuk mensolatkan, mengimamin sahabat. Beliau nggak mau. Tetapi ketika disolatkan oleh sahabat, Rasul tidak melarang. Ini namanya takriyah, pengakuan Rasulullah. Mungkin itu sebagai hubungan takzir, sebagai hukuman buat orang yang meninggalnya karena bunuh diri. Karena bunuh diri ini sangat dosa, nggak boleh. Bahkan Rasul pernah mengatakan ketika ada orang itu bunuh diri, hidupnya di dunia, matinya dengan cara bunuh diri, kalau dia dengan menusuk perutnya dengan tombak, nanti siksaannya seperti itu terus menerus. Kalau yang menerjunkan dirinya dari bukit, dari tebing, zaman Rasul kan belum ada gedung. Nah sekarang kan orang bunuh diri macam-macam. Ada yang naik ke tower, di tower BTS gitu, ada yang dari gedung lompat dan lain sebagainya. Itu pun siksaannya akan seperti itu. Nah ini kembali lagi ke sunnah takriyah. Kemudian ketika sahabat dengan zikir berjamaah, ya, zikirnya secara rame-rame, membuat halakoh, lingkaran. Rasul tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menyuruh, tetapi sahabat melakukan dan Rasul diamkan. Ini namanya takriyah, pengakuan. Kemudian yang terakhir adalah sunnah hammiyah, sunnah yang dalam bentuk cita-cita Rasul. Rasul belum pernah melakukan, tetapi sampai saat ini kita semua umat Islam banyak, mayoritas melakukan hal itu. Apa itu? Yaitu saumu yaumut tasu'a, yaitu puasa pada hari 9 Asyura. Karena salah satu sahabat yang sangat kritis adalah Umar bin Khattab. Beliau beberapa tahun melakukan puasa Asyura tadi, ya. Itu ditegur, diingatkan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bukankah pada tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi? Nah, maka kata Rasul, insya Allah tahun depan aku akan melaksanakan puasa di tanggal 9. Ya. Tetapi artinya selama 9 tahun Rasulullah melakukan itu, tetapi ingin melakukannya lagi, dirubah tanggal 9, tetapi Rasul belum sampai tanggal 9 Muharram tahun berikutnya beliau sudah wafat. Tapi sampai sekarang kan kita biasanya puasanya ada Tasu'a, ada Asyura. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita apa dasarnya? Mengadakan Maulid ini ada nggak dasarnya? Saudara kita Salafi Wahabi, ya, HTI, FPI itu kan banyak yang anti Maulid, ya kan? Hizbut Tahrir Indonesia itu kan menentang Maulid. Ya. Kita sadar di Timur Tengah ini kalau nggak salah ada 12 atau 14 negara, ya, untuk benua
sana ya, Timur Tengah lah. Hanya 3 negara yang tidak mengadakan perayaan Maulid. Semuanya mengadakan. Nah, siapa itu? Negara mana? Yang pertama Israel, yang kedua Qatar, yang ketiga adalah Arab Saudi. Nah, kalau kita kembalikan pertama yang tidak melakukan adalah orang Yahudi. Apakah 2 negara ini mengikuti cara-cara Yahudi? Iya, benar. Ya, karena yang mengadu domba kalau kita lihat YouTube, ya, bangunan-bangunan masjid Makkah segala macam. Kalau orang dulu, Pak Haji tadi cerita waktu umroh, orang dulu itu pulang haji, pulang umroh yang diceritakan kemegahan Ka'bah. Itu dulu. Sekarang enggak. Sekarang yang diceritain lihat jam yang besar itu loh, ya. Ka'bah kecil banget itu kalau dilihat dari satelit, nggak kelihatan itu, ya. Kalau kita lihat asal ceritanya gitu, jadi foto aja bukan pandangan di belakangnya Ka'bah banyakan. Jadi foto di gambar jam yang sangat besar itu. Yahudi ingin mengalihkan cerita-cerita sisa-sisa perjuangan Rasulullah dengan cara-cara yang begitu. Coba situs-situs sejarah peninggalan Rasulullah ya, rumah tempat Rasul dilahirkan, ya, digusur, ya, semua digusur. Karena apa? Mereka meyakini bahwa tempat-tempat sejarah ini adalah sebagai bentuk kemusyrikan, kata mereka. Bahkan udah ada, masa dikasih minum? Kalau minum sambil berdiri katanya minum mas setan. Baik, Bapak Ibu, ya, kita jangan heran sekarang. Makanya kemarin yang terakhir beritanya itu makamnya Imam Nawawi karena sering diziarahi dibom, karena katanya musyrik, ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, yang keimanannya ini kuat adalah aswaja ala kita, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah, ya. Meskipun zaman Rasul tidak ada organisasi ormas Islam seperti itu, tidak ada. Kenapa? Karena kita yakin bisa membedakan mana ibadah, mana tidak, mana musyrik, mana keimanan. Lah kalau mereka ketika datang ke makam katanya menyekutukan Allah. Kita percaya sama kekeramatan makam, kita menyekutukan kepada Allah. Apa bedanya kita percaya sama dokter, Bu? Apa bedanya kita percaya sama obat? Ya, wah, saya yakin nih cocok banget sama dokter ini. Lah itu kan sama aja menyekutukan Allah itu. Kalau dimaknai seperti pemahaman saudara-saudara kita ini. Begitu juga kita percaya, alhamdulillah karena obat ini saya sembuh. Padahal kan yang menyembuhkan bukan obat. Itu kan wasilah aja, ya, sarananya orang sembuh dengan berobat. Saya ingat dalam taklim muta'alim itu kan disebutkan bahwa kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, ikutilah 2 orang. Yang pertama adalah at-tabib, dokter. Yang kedua adalah ustadz. Ya, kalau kita ingin sembuh, ingin berobat, nggak ngikutin resep dokter, jangan salahin kalau kita keracunan obat misalkan. Nah, sementara kalau kita nggak ngikutin apa yang disampaikan para asatid, ya jangan salahkan kalau kita sengsara dunia dan akhirat. Baik, kembali ke masalah landasan maulid. Apalagi yang memang masih pro kontra ini, ya. Nah, kemudian kalau kita tahun baru Islam, apa sih yang dilakukan umat Islam? Nggak melakukan apapun, jarang. Tetapi giliran tahun baru Masehi, Masya Allah, yang meramaikan itu umat Nasrani apa umat Islam itu? Kalau menurut survei saya itu 75% yang bersukaria itu umat Islam, ya, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Ini yang harus kita sadari. Nah, kemudian terkait dengan maulid? Menurut Sayyidina Utsman bin Affan, kata Sayyidina Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar dan perang Hunain. Subhanallah. Itu hebatnya begitu. Kalau perang jadi syahid kan kita korbankan jiwa kita, ya kan? Sementara kalau kita berinfak, kita berkorban untuk acara maulid,
kita pahalanya sama, faka'an nama, seakan-akan. Kan sama berarti. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan dalam kitab Nikmatul Kubro tadi, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, man adzama maulidan nabi la yakhruju minad dunya ila bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah wa shadaqa ashabi, ya. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah, dan juga maha benar para sahabat. Kata Sayyidina Ali apa? Orang yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan mati, tidak akan keluar dari dunia ini kecuali membawa keimanan, dan akan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Ya, itu udah jelas ada asar sahabat, tapi kenapa malah kita benci maulid? Nah, ini yang kita harus sadari bersama. Apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan acara maulid? Banyak. Pertama, silaturahmi, ya. Mereka selalu menggembar-gemborkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia perilakunya keluar dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba akhlaknya, lihat aja sederhana lah kalau sholat. Jadi imam sok pinter, ya. Kalau kita kan orang Timur, orang katakanlah khususnya malah orang Jawa misalkan, itu kan mengedepankan sopan santun. Ya katakanlah di Jakarta ini yang saya lihat, mereka ini pede banget. Jadi di masjid manapun dia kalau sholat di situ pinginnya jadi imam, tanpa basa-basi langsung nyelonong aja ke depan, ya. Baca ayat nggak beda. Nyelonong, bacanya ini kayak anak TK yang di kampung kita bacanya, tapi pedenya naudzubillah. Udah gitu habis sholat Allahumma lantas jalan, ya. Habis assalamualaikum pergi. Nah ini kan kesombongan. Perginya kalau kita paling tidak namanya sok banyak, ya kan, ya kita permisi atau gimana. Udah celananya tinggi, cingkrang, lompatin orang aja. Saya dari kecil itu dididik di dalam agama, belum pernah menemukan satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah memakai celana panjang. Enggak pernah. Mungkin para ustadz, para asatidz di sini pernah menemuin. Yang ada riwayat Rasul pernah ditanya, ya Rasul, sahabat bertanya, bagaimana itu orang Yahudi kok memakai celana? Maka Rasul menjawab, berbedalah kamu dengan Yahudi, sekali waktu pakai sirwal, pakai sarung, pakai celana panjang, sekali waktu pakai izar, pakai sarung. Itu ada. Yang kedua, ada riwayat bahwa Rasul pernah dikasih oleh sahabat, yaitu sirwal, celana panjang. Tetapi tidak ada riwayat, tidak saya temukan riwayat yang menyebutkan bahwa ada sahabat pernah lihat Rasul memakai celana, ya. Nah kalau mereka ngikutin siapa itu? Ngikutin sunnah Rasul apa enggak? Ya pakai celana setengah betis, ya kayak Jojon. Jadi kalau saya berpikir celana Jojon sekarang laku di sini, ya. Udah sholat pakai celana segitu. Kadang-kadang kalaupun pakai sarung, sarungnya itu di atas celana malah kayak orang Malaysia makanya. Tetapi masih bagus kalau pakai celana. Kalau rukuk dengkulnya nggak kelihatan, giliran pakai sarung setengah betis, giliran rukuk kan apa? Dengkulnya kelihatan oleh kita yang di belakang. Ya lantasi sholatuhu, nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah ngapain capek-capek saja. Nah kalau kembali kepada pakaian ini kita kritisi saja dengan apa yang mereka lakukan. Ya, dari pakaiannya Rasul sudah menjelaskan nggak pernah pakai pakaian seperti itu. Kemudian sholatnya, kenapa sih mereka itu kok mayoritas jidatnya itu gosong semua? Bagaimana nggak gosong kalau sujud glosor kayak? Iya, ibu-ibu juga bisa. Yang dari ibu-ibu yang rombongan mereka Salafi Wahabi juga jidatnya gosong sama. Kalau kita sujud kan tumpukan badan kita ini 2 telapak tangan. Ya kan, jidat ini kadang-kadang kita nempelnya dikit banget. Tetapi kalau mereka karena memahami hadis Nabi secara tekstual, secara lafdiyah, secara lafadznya, watulu sujudahu, dan Rasul itu sujudnya panjang. Jadi tul itu dimaknai dengan panjang, padahal tul itu lama, bukannya panjang. Rasul itu kalau sujud lama, bahkan sebuah riwayat Rasulullah itu dianggap wafat ketika sujud. Ketika udah salam ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bahasa bebasnya begini, saya pikir engkau itu telah lewat, artinya karena nggak bangun-bangun. Rasul menjawab, dalam sujudku aku memohon kepada Allah 3 hal.
Yang pertama apa? Yang pertama, jangan kau binasakan jangan umatku dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Kita nggak usah khawatir biar umat Islam saudara kita di Palestina dimusuhin oleh Israel, umat Islam nggak akan binasa karena doa Rasulullah dan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, janganlah engkau binasakan umatku karena kelaparan. Insya Allah kita umat Islam tidak akan dibinasakan oleh Allah karena kelaparan. Nggak usah khawatir, dikabul oleh Allah, diterima. Dan yang satu yang nggak diterima oleh Allah, ya Allah jangan engkau jadikan umatku ya ikhtilaf, ya berbeda pandangan, berpecah-pecah. Ini yang nggak dikabul oleh Allah. Nah, makanya kita umat Islam ini kan berpecah dalam pandangan. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Dalam risalah Amman itu kan ulama sedunia ngumpul di Amman dulu. Ya, tahun berapa itu lupa. Kalau di Indonesia ada siapa ketua PBNU yang dulu sebelum Kiai Said? Ya, Kiai Hasim itu ngikut tanda tangan. Nah, kesepakatan Amman itu seluruh umat Islam itu sama. Ketika dia itu mau sholat menghadap kiblat itu saudara, haram darahnya, nggak boleh mengkafir-kafirkan, ya. Tetapi saudara-saudara kita ini yang Salafi Wahabi ini suka mengkafirkan kita, naudzubillah. Bedanya dulu kalau Wali Songo itu mengislamkan orang kafir, ya. Kalau ulama-ulama Salafi Wahabi ini mengkafirkan orang Islam dikafir-kafirin, ya kan? Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam mukadimah saya sampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah menyampaikan beliau diutus oleh Allah menjadi seorang rasul itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, bagaimana kalau akhlak dakwahnya seperti saudara-saudara kita ini tentu keluar jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita ingat Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika disuruh Rasulullah berdakwah ke Yaman. Antara Madinah dan Yaman tentu kulturasi masyarakatnya berbeda, tradisi budayanya berbeda. Makanya yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, yassiru wala tu'assiru, farrihu wala tunaffiru. Mudahkanlah dalam dakwahmu, jangan persulit. Dan gembirakanlah mereka, jangan engkau buat mereka berlari. Jadi dakwah itu yang fleksibel. Kita lihat dulu audiennya, jamaahnya, dari status pendidikannya, status sosialnya, segala macam kita harus lihat. Ya, kalau memang itu kaum-kaum intelektual ya kita sesuaikan. Ini udah jamaahnya udah minim pengetahuan agama maupun pendidikan umum. Udahnya gitu miskin-miskin semua. Dakwahnya ini bid'ah, ini musyrik, ini ada masuk neraka segala macam, ya nggak ada yang ngikutin. Kalau kita dakwahnya sama orang-orang seperti itu, saudara-saudara kita yang dhaif dalam segala hal, ya kita anjurkan bagi orang-orang yang mampu untuk apa? Untuk menyantuni mereka, membantu mereka dan lain sebagainya. Makanya yassiru wala tu'assiru, farrihu wala tunaffiru. Kita harus gembirakan mereka. Maka bagaimana intinya kita melakukan ibadah ini? Intinya adalah pertama niat kita benerin dulu. Mereka meskipun jidatnya sampai hitam, ya, tapi niat ibadahnya itu untuk kesombongan, untuk merasa mereka paling hebat, paling memiliki surga. Karena kalau nggak mengikuti mereka, menurut tanggapan mereka itu salah semua. Berarti kan mereka mengambil hak Allah yang punya kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah, kan Allah yang punya sebenarnya. Nah, makanya ya itu tadi niat yang harus kita benarkan. Karena apa? Karena Allah yang pertama. Yang kedua, ya, kita berusaha mencari ridha Allah. Apa yang kita lakukan, bukan mencari hal yang lain. Kalau Allah udah ridho, yang lain-lain akan ngikut. Nah, kalau kita Allah nggak ridho, yang lain ngikut pun pasti nggak berkah. Ya, itu udah pasti itu. Dan terus yang kita pikirkan adalah apa yang kita perbuat untuk orang lain. Coba kata Rasulullah pernah mengatakan, ahabbul ibad indallah anfa'un nas linnas. Seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah dalam riwayat ini bukan orang yang ahli ibadah, bukan. Ya, tapi ahabbul ibad indallah anfa'un nas linnah, orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain.
Kita berpikir apa yang kita lakukan untuk orang banyak. Jangan kita berpikir apa yang saya dapatkan dari orang banyak. Nah itu azan ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya azannya jauh. Nanti kalau azannya dekat kita break dulu. Yang kedua, wa afdhalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Sebaik-baik amal perbuatan, amal ibadah adalah menyenangkan orang mukmin. Lah kita ibadah tetapi nyalain orang saudara kita yang rajin ibadah, berarti kan bukan menyenangkan. Itu malah membuat saudara kita yang gak suka sama kita. Ini berarti sejelek-jelek amalan. Makanya kita harus melakukan hal yang terbaik. Kita harus berusaha menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang banyak biar dicintai oleh Allah. Kita juga harus melakukan amalan yang bisa menyenangkan saudara kita yang lain, seiman, seagama. Bahkan Islam mengajarkan tidak hanya itu. Wah, udah deket ini ya. Kedengeran. Kita break dulu. Ini kayaknya deket. Iya di UI. Tambahin sedikit lagi. Ya, karena saya biasa jualan jamu, mau berapa lama juga saya siap. Iya, saya siap aja. Berdiri doang apa susahnya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, tadi inti daripada yang diajarkan oleh Rasul adalah kita perbaiki akhlak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu kita apa? Kita harus sesuaikan kulturasi masyarakat, adat dan kebiasaan. Kalau dalam Al-Quran kalau nggak salah ada ayat begini, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, jadilah orang yang pemaaf. Kita ini ya biasakan biar dibenci orang, dicaci maki orang, dimarahin orang, pemaaf lah. Ya. Yang kedua, wa'mur bil urfi, perintahkanlah hal yang urf, yang ma'ruf, yang baik. Nah makanya kalau tradisi baik, tadi Habib menanyakan kalau di Dawa itu kan ada nasi tumpeng begitu misalkan, itu kan urf ya, urf yang baik. Karena kebiasaan orang Jawa itu tidak, biasanya kalau di wilayah Jawa, kalau udah di Jakarta mah udah ngikutin budaya Jakarta. Biasanya nasi semua Habib, nasi itu di tempat semua jadi satu, nanti baru dibagi-bagi. Itu kan urf namanya, kebiasaan. Nah, urf itu apa? Kalau menurut ulama, ya, wa'mur bil urf itu adalah sesuatu yang diterima akal dan tidak dilarang oleh syariat. Ya. Bisa diterima oleh akal. Apa sih salahnya kalau misalkan nasi ditaruh, misalkan ayam direbus sekaligus, ya kan? Kan itu nggak ada perintahnya. Lah emang ada perintahnya kalau misalkan masak ayam harus dicacak-cacak? Kan nggak ada juga. Bebas kan? Karena kebiasaan kita bagaimana. Ya itu satu contoh. Makanya urf juga harus ikuti. Makanya dakwah juga diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Kalau bukan sebab rahmat Allah, hatimu tidak akan lemah lembut, hai Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dakwahnya itu sangat lemah lembut. Kita masih ingat kisah di mana Rasulullah itu pernah ada seorang nenek-nenek, maaf karena kisahnya dalam hadis itu nenek-nenek membawa beban berat, ya tentunya pingin pertolongan. Akhirnya datanglah anak muda dan menolong itu nenek. Dalam perjalanan menolong membawakan bawaan nenek tadi, si nenek ini cerita dan mencaci maki Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi ceritanya pokoknya nyaci maki bahwa Rasulullah itu menyesatkan umat, bahwa agama baru segala macam. Bani Quraisy adalah bani yang terhormat di sana Timur Tengah, tetapi kok ada Muhammad ini mengaku sebagai utusan dan lain sebagainya. Singkat cerita, ketika si nenek ini udah nyampe rumahnya, si anak muda tadi dipesan, jangan sekali-kali kamu mengikuti ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya nenek ini nanya, oh iya, udah ditolong kok saya belum kenal siapa namamu. Ya, ini bahasa bebasnya seperti itu. Namaku Muhammad. Ya, akhirnya kaget. Singkat ceritanya si nenek tadi yang tadinya mencaci maki, menjelek-jelekan Nabi kita Muhammad, ternyata yang nolong dia itu adalah Nabi kita sendiri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masuk ke Islam. Ya, itulah sifat Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Dicaci maki segala macam ada lagi. Yang nyaci maki di sampingnya, ditolong lagi. Kalau kita kan pas nolong orang dicaci maki, mungkin kita lempar itu bawaannya. Itu kita, ya nggak ngikuti itu. Kalau begitu ya nggak ngikutin Rasul.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kata Allah, seandainya kamu Muhammad, kamu itu keras, ya, kasar berarti keras, lang faddu min haulik, niscaya masyarakat itu akan meninggalkanmu. Lah kalau dakwah Rasul dulu di modelnya kayak sekarang saudara kita Salafi Wahabi, nggak ada yang ikut Islam. Ya, maka apa kata Allah? Wa'fu anhum, maafkanlah mereka. Masing-masing wilayah di Arab juga beda tradisinya, maka maafkanlah mereka. Bisa jadi kesalahan yang dilakukan itu karena ketidaktahuan, ya. Wa'fu anhum, ya, terus wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan buat mereka. Kalau misalkan kita menemukan satu wilayah, kita dakwah di sana masih begini, sesaji segala macam, ya kita mohonkan ampun, karena mereka melakukan hal itu tentu karena ketidaktahuan. Kalau tahu ya nggak mungkin melakukan hal itu. Kemudian wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam segala hal. Ya kalau kita misalkan dakwah di Jawa sama dakwah di Sunda tentu beda dong caranya. Mungkin ya. Ya setidaknya pakai bahasanya bahasa Jawa. Kalau di Sunda lah selinginlah sedikit-sedikit bahasa Sunda dan lain sebagainya. Ya, kita harus bermusyawarah bagaimana yang disepakati. Kita diundang misalkan seperti Pak Haji Bahar, ngundang saya ceramah begini misalkan, atau saya nyuruh orang ceramah suruh nyampein maulid malah ngomongin bid'ah segala macam, maulid bid'ah, kira-kira besok diundang lagi apa saat itu juga disuruh pulang? Ya karena kita harus musyawarah. Saya itu alhamdulillah karena saya itu bisa kayak bunglon Bapak Ibu. Saya di orang Salafi Wahabi di Muhammadiyah dipakai karena saya berjenggot. Nah, trik saya gimana? Karena misinya kan sama, dakwah. Trik saya kalau misalkan khutbah di masjidnya orang yang anti Sayyidina misalkan, ya saya nanya, nggak pakai doa segala macam. Saya mah paling fleksibel. Kebetulan saya kan ambil jenazah. Kalau orang Salafi Wahabi atau orang yang anti doa, anti gitu malah seneng saya cepet. Ya kan, amplopnya sama. Ya kan? Lah iya, habis mandiin, kafanin, kubur, tinggal pulang, udah kan? Enggak ya? Kalau yang lain kita harus talqin, kita harus tahlilan segala macam, kan belum tentu ditambahin kan? Iya kan? Iya, makanya kalau saya ngurusin yang model begitu senang banget saya. Wah cepet ini. Habis saya kubur, nggak doa lagi, nggak talqin, pulang. Nah, sama. Ya, itu. Faiza azamta fatawakkal Allah. Ketika sudah disepakati cara kita menyampaikan dakwah, maka kita bertawakal kepada Allah. Karena kita program kita kan belum tentu dengan kenyataan. Yang penting kita udah yakin, udah sepakat dengan masyarakat, ya udah, ayo jalankan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dan yang terakhir pesan Rasulullah dan pesan para sahabat terkait dengan dakwah kita, ya kan? Kalau suatu ketika Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas, anaknya pamannya Nabi, anaknya Abbas itu ditanya oleh sahabat yang lain, hari apakah hari yang terbaik, bulan apakah bulan yang terbaik, kemudian amalan apakah amalan yang terbaik. Maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini menjawab, ya, khairul ayyam yaumul jum'ah. Rasul juga mengatakan itu, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Wa khairus syuhur, dan sebaik-baik bulan adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan, karena di sana diturunkan Al-Qur'an dan ada malam Lailatul Qadar, ya. Wa khairul a'mal as-shalawatul khamsi ala waktiha, yaitu salat 5 waktu pada waktunya. Itu sesuai yang disabdakan Rasul. Maka kebetulan wafatnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini kebetulan hari Jumat. Nah 3 hari setelah kewafatan beliau, Sayyidina Ali itu mendengar bahwa Ibnu Abbas itu pernah ditanya hari yang baik, bulan yang baik, amalan yang baik. Jawabnya seperti tadi. Tapi kata Sayyidina Ali, seandainya fuqaha, para ahli ulama, ahli fikih, ya tasawuf segala macam itu pasti mengikuti atau percaya dengan apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Tapi aku memiliki jawaban tersendiri. Sayyidina Ali jawabannya beda. Ketika ditanyakan amalan yang terbaik apa, bulan yang baik apa, hari yang baik apa, kata Sayyidina Ali. Tapi jawabannya dibalik. Menurutku amalan yang terbaik itu bukan salah, ya. Sholat 5 waktu pada awal waktunya, itu benar. Tetapi Sayyidina Ali punya jawaban sendiri. Amalan yang terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak? Lah kalau sholatnya 5 waktu tapi kalau nggak diterima oleh Allah, ya kan nggak terbaik. Bagaimana supaya diterima?
Pertama, memenuhi syarat sah dan rukunnya, syarat wajib sah dan rukunnya. Kedua, memenuhi niatnya benar karena Allah, bukan karena orang lain, ya kan? Atau bukan karena selain Allah. Ketiga, khusyuk, ya kan? Sholatnya harus khusyuk segala macam. Meskipun tingkatan khusyuk ini beda-beda. Kalau kita bahas tentu waktunya panjang, ya, itu singkat aja. Kata Sayyidina Ali, amalan yang terbaik bukan sekedar sholat pada waktunya, tetapi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan yang terbaik, kalau saya kata Rasulullah dan kata Ibnu Abbas, mengikuti kata Rasulullah, bulan Ramadan. Tetapi Sayyidina Ali enggak. Bulan yang terbaik adalah bulan di mana kamu saat itu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Lah kita menemuin bulan Ramadan tapi kita belum tobat, lah percuma kan? Biar Ramadan itu baik. Makanya bulan di mana kita ingat kesalahan dan dosa-dosa kita, itulah bulan yang terbaik, sekalipun bulannya bukan bulan Ramadan. Nah, kalau kita tobatnya pas bulan Ramadan mah luar biasa. Bulannya memang baik dan saatnya juga baik. Sementara hari yang terbaik bukan sekedar hari Jumat, ya kan? Kata Sayyidina Ali hari yang terbaik adalah hari di mana ketika kamu keluar dari dunia dengan membawa iman. Subhanallah. Lah, meskipun kita meninggalnya hari Jumat, kalau matinya kita lagi main judi misalkan, ya, apa gunanya? Makanya kalau kita meninggal, hari yang terbaik itu adalah di mana kita mengakhiri kehidupan kita atau Allah menjemput ajal kita, itu kita membawa keimanan. Makanya yang paling utama gimana? Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga husnuzon kepada Rasulullah, para sahabat, para ulama. Karena tanpa ulama lah, kita kan jauh dari Rasulullah. Tanpa ulama ya kita nggak akan tahu apa-apa. Makanya kalau orang nggak mengakui ulama, harus saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Emang kita paham? Contoh sederhana saja, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kapan kita pernah lihat Rasul sholat? Kan nggak pernah. Lah iya, kalau ngikutin hadis saja lah bingung kita. Kita nggak usah sholat, nggak pernah lihat Rasul sholat. Nah, kita tahunya itu karena dijelaskan oleh para ulama. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat kata, jadilah kita pribadi yang pribadi yang sederhana, ya, pribadi yang low profile, nggak usah menyombongkan diri, pribadi yang tawadhu, ya, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang takabur, yang sombong, akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui penyampaian yang singkat ini bukan bermaksud menggurui, kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya, dan dengannya kita bisa menerima segala nasihat yang baik dan membuang jauh segala hal-hal yang merugikan untuk kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan segala bentuk materi, waktu, kesempatan dan sebagainya yang kita korbankan ini mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita membaca Quran suratul Fatihah, kita hadrah kepada junjungan kita di bulan kelahirannya ini, dan juga untuk kita semua baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Ala hazinatus sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyatihi wa azwajihi wa ali baitil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
wattabi' bainana wa bainahum bil khairat wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ahyana ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wa anzurna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waftah lana abwabar rahmah waftah lana abwaban ni'mah waftah lana abwabal barakah waftah lana abwabas sihah was salamah waftah lana abwabal hidayah wal maghfirah. Allahumma ja'alna waj'al ahlana min ahlil khair. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya copot. Ya, syuting ya. Betul. Bereng. Udah, Lek. Udah banyak. Udah. Cukup.